Halo guys, balik lagi sama gue. Sorry banget nih akhir-akhir ini gue jarang upload soalnya gue sibuk. Gue sibuk di kehidupan nyata guys, ngurusin kerjaan, ngurusin segala macam lah. Sekarang di video kali ini gue mau sharing ke kalian. Kalau semisal dari kalian ada yang nanyain keluh kesahnya ngemodif motor ini apa, sekarang gue mau sharing ke kalian tentang itu. Jadi ya udah, ikutin terus guys. Oke, gue bakal mulai dari mana ya? Mungkin gue bakal jelasin satu persatu per bagian kali ya. Kayak dari atas ke bawah gitu. Jadi dimulai dari bagian atas nih. Ini yang udah gue ganti atau gue upgrade. Ini gue tambahin namanya apa sih ini? Cover speedometer ya, yang karbon. Biasa ini produknya DCS Auto, DCS Karbon. Duh, nggak fokus-fokus nih. Ya pokoknya gitu lah ya. Ini untuk pemanis aja sih sebenarnya sih, nggak ada fungsi lain. Cuman biar kelihatan keren aja gitu. Oh iya, by the way, ini spion gue ganti pakai yang standar ya guys. Ini sumpah nih dari beli belum gue pasang-pasang nih, baru sekarang. Kenapa gue ganti dari yang spion sirkuit? Karena gue ngerasa bosan aja sih. Jadi gue pengen pakai yang standaran dulu. Tapi lucu juga ya, nggak jelek lah. Di sini gue udah ganti master rem ya. Ini depan, terus yang ini belakang, kanan kiri sama. Gue pakai RCB S1. Ini ukurannya 14 mm. Kenapa? Karena menurut gue sih untuk di Matic 14 mm cukup ya. Tapi tergantung selera juga. Kalau misalkan kalian mau upgrade yang lebih gede kayak 15, 16, 17 atau bahkan 19, terserah. Ya bisa-bisa aja sih. Cuman menurut gue itu overkill. Jadi ya 14 mm cukup lah kalau buat gue. Terus ini tabungnya. Ini kalau kalian lihat selangnya tuh dipendekin ya. Karena menurut gue gimana ya, kalau selangnya masih panjang tuh mungkin jadi segini nih. Kalau misalkan satu aja, yang depan aja sih lucu-lucu aja sih. Cuman kalau dua kanan kiri gini tinggi kayak apa ya, kayak ganggu aja sih. Jadi tinggi-tinggi gitu, terus kelihatannya juga nggak clean. Jadi dipendekin guys. Sebenarnya dipendekinnya patokannya sih nggak tahu ya, tergantung sesuai kebutuhan kalian aja. Oke, lanjut lagi, turun ke bawah. Ini ada cover dasi buta ya, seperti biasa dari DCS Karbon juga, DCS Auto. Kenapa gue kasih kayak gini? Karena menurut gue ya jujur aja sih, Vario 160 tuh agak kurang kalau ada bracket plat nomornya gitu di sini. Terus plat nomornya gede banget gitu menurut gue loh ya. Ini menurut gue agak kurang aja. Jadi ini bracket plat nomor yang bawaannya dipapas, pokoknya diratain gitulah, terus dilapis terus di cover sama cover dasi buta ini dari DCS Auto. Kalau misalkan kalian mau beli ya kalian tinggal request aja ke DCS nya, jadi nanti dibuatin yang khusus buat dasi buta gitu guys. Ke bawah lagi nih cover biasa karbon ya, pemanis aja sih. Terus spakbornya juga karbon. Udah sih bagian sini. Ke belakang mulai dari sini detail gue udah karbon juga. Ini cover ya. Oke, terus lanjut lagi ke bawah. Untuk knalpot gue udah ganti pakai K-Race. Ini sumpah adem banget. Buat yang udah ketemu langsung sama gue mungkin udah dengerin suaranya, atau buat kalian yang udah pernah nyoba, ini sumpah adem banget. Kalau kalian dibawa kecepatan tinggi gitu, di atas 80 lah,
malah nggak kedengeran guys suara knalpotnya, lebih sering denger suara angin. Cuman untuk di RPM bawah gitu suaranya ngebas banget gitu guys. Terus apa lagi? Oh ya, ini selang rem gue udah ganti pakai Hell. Berhubung ini ABS jadi harganya 2 kali lipat guys, karena ada sambungan ke modul ABS nya juga gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, swing arm ini gue repaint jadi glossy, warna hitam aja sih, biasa lah ya. Kenapa gue repaint? Karena menurut gue bawaannya itu powder coating gitu kan warnanya. Jadi kalau kalian emang telat nyuci habis hujan-hujanan misalkan, kalau enggak pokoknya habis kotor-kotoran deh, telat nyuci, lama-lama jadi kerak, dan itu ngilanginnya susah banget guys. Sebenarnya bisa sih, cuman pakai water spot remover, jadi agak effort aja. Cuman menurut gue biar lebih clean, lebih gampang dibersihinnya, jadi gue repaint jadi glossy gitu guys. Nah ini nih yang paling lumayan dari semua yang udah gue modif. Ini gue ganti shocknya pakai Öhlins HO831. Ini ukurannya berapa gue lupa, 33 cm atau 330 mm guys. Ini sebenarnya sih untuk Vario 150 ya. Ini gue taruh di sini, dan kebetulan juga pemasangannya nggak ada yang dirubah. Kalau kalian penasaran sama masangnya, kalian lihat video gue yang ganti shock ini deh. Jadi di sana lebih lengkap. Terus ini cover filter, ya biasa lah ya, lapis karbon aja cover. Habis itu dari bawah ke bawah gue tambahin engine guard, engine cover. Sebenarnya buat jaga-jaga aja sih guys. Walaupun gue udah pasang kayak gini, tetap gue makanya hati-hati, nggak mentang-mentang udah pasang terus makanya seenaknya, akhirnya rusak-rusak juga enggak. Terus nih standar ya, standar samping sama standar tengah gue chrome semua. Ini asli Vario 160 gue chrome guys, jadi gue bukan beli lagi. Udah sih, sama velg, repaint, terus dekal, udah. Oh ya, nanti gue bakal infoin ke kalian tentang dekal ini yang pengen gue jual, tapi dalam jumlah yang limited guys, jadi tonton terus videonya. Oke, sekarang gue kasih tahu ke kalian keluh kesahnya apa sih di motor ini setelah dimodif ataupun proses modifnya. Jadi kalau kalian tahu, ini gue Vario 160 yang ABS guys, jadi partnya bener-bener menurut gue susah sih, lebih susah daripada CBS ya, terutama di bagian ini. Nah, di bagian cakram ini sebenarnya, ini gue baru lihat sih, ada cakram yang nyatu sama ring ABS, sensor ABS. Untuk keluhan sehari-harinya sih nggak ada sih. Gue modif gini ya udah gitu, nggak ada yang kayak habis ganti ini terus jadi kerasa beda gitu, nggak ada guys. Sebenarnya biasa-biasa aja sih, enak-enak aja sih. Oh, terus mungkin banyak banget sih kalau gue lihat di grup Vario ya yang ngeluhin soal masalah CVT-nya. By the way, ini gue belum main kirian sama sekali, belum main mesin sama sekali, baru main look saja. Karena menurut gue CVT, maksud gue mesin keseluruhan ini menurut gue sih cukup. Kalau menurut gue saat ini cukup guys. Oke, lanjut lagi ya. Banyak banget di grup Vario 160 nih yang ngeluhin masalah CVT, katanya baru kilometer sedikit tuh bunyi apa gitu lah. Tapi alhamdulillah kalau punya gue nih sejauh ini nggak ada masalah sih guys. Banyak banget sih di grup-grup Vario ya, kilometer baru ratusan gitu, baru banget deh. Katanya udah ngeluhin CVT-nya bunyi yang aneh-aneh. Coba gue nyalain punya gue dulu. Kita lihat kilometernya baru 2000-an ya, 2400. Ini gue dari bulan apa ya ini? Bulan Februari kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita nyalain. Masih normal-normal aja guys, nggak ada bunyi yang gimana-gimana gitu. Emang getarannya parah banget sih ini, tapi ini bukan geredek ya. Mungkin karena mesinnya dia overbore. Lu lihat spakbornya tuh, getar banget. Tapi kalau udah jalan sih halus.
gitu guys. Oh ya, kalau kesahnya sih yang paling berasa ini kalau kita lewat, ya tau lah ya, lewat jalanan umum gitu, kalau ketemu itu gimana deg-degannya gimana. Tapi kalau menurut gue sih suara kayak gini sih ya masih oke lah, masih bisa ditolerir, kecuali kalau emang nilangnya dalam bentuk looks gitu, itu udah beda lah. Tapi untuk suara sih ini ada banget. Sama ini nih paling nggak ada plat nomor. Tapi ini bukan motor buat harian banget sih. Kalau gue kepengen pakai aja terus gue pakai gitu, bukan benar-benar buat harian gitulah, yang buat jadi mode transportasi itu sih guys. Keluhannya itu sama itu agak deg-degan gimana gitu. Oke, kita lanjut sambil jalan guys. Gue sambil mau ngomongin ini sih tentang decal ya, di motor ini. Banyak banget dari kalian yang udah nanyain kapan dijual. Dalam waktu dekat ini sih gue bakal jual sih guys, tapi dalam jumlah yang limited. Cuman berapa ya, 10 aja dulu. Kalau misalkan nanti emang masih pada mau, gue bakal buka sistem pre-order gitu guys. Jadi kalau kalian mau tahu tentang update decal ya, kapan dijualnya, kalian follow aja Instagram gue, ada di deskripsi ya. Kalian follow aja, karena di sana gue bakal update tentang decal ini. Karena nggak mungkin gue bikin video di YouTube pendek-pendek gitu cuman buat ngasih tahu decalnya. Jadi gue bakal posting di IG gue guys. Pokoknya gue jual dalam jumlah yang sangat limited, 10 dulu aja. Harganya juga bersahabat banget, 200 ribuan lah, nggak nyampe 300. Itu udah full set ya, satu body. Terus juga di decalnya, di ujung-ujungnya itu gue kasih lebihan. Jadi buat kalian ngepas-ngepasin sendiri aja guys pas masang. Tapi gue saranin sih kalau kalian mau masang di bagian lekukan, kalian mending buka bodi dulu biar lebih rapi aja gitu. Terus decalnya gue jual dalam 2 varian, untuk motor glossy ataupun yang doff. Jadi kalian pilih aja sesuai motor kalian, pengennya yang mana. Tapi sorry banget nih untuk motor Vario 160 yang putih, menurut gua apa ya, ya sebenarnya bisa aja pakai decal yang gue bikin, cuman di bagian depannya itu yang tulisan 160 itu kurang masuk kalau menurut gue. Soalnya tulisan 160 nya putih. Mungkin kalau kalian mau ya kalian gak usah pasang yang 160 nya itu guys. Jadi cuman yang bagian di atas headlamp kanan kiri, terus sama bodi samping gitu. Ya untuk next time nya gue bakal, kalau misalkan emang banyak peminatnya, gue bakal koreksi hal kayak gitu deh. Ya udah segitu dulu aja video kali ini, ngoceh tentang keluh kesah selama gue punya motor ini terus dimodif. Ya overall sih sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu ribet. Mesinnya juga nggak ada masalah sih, soalnya gue juga kan gue juga ini ya, nggak main mesin, jadi masih main look saja. Cuman kalau kalian ada racikan kirian yang menurut kalian oke, bolehlah di sharing lah. Mungkin next time nya gue bakal coba itu guys. Tapi untuk sejauh ini sih menurut gue ya cukup lah kalau buat gue. Oke, segitu dulu aja videonya. Thank you buat yang udah nonton, yang udah support gue, thank you banget. Untuk info decal lebih lanjut kalian bisa follow di Instagram gue, kalian pantengin terus aja. Itu bakal dijual dalam waktu dekat ini kok, dan dalam jumlah yang limited, jadi cepet-cepetan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Until next time, sampai bertemu di video gue selanjutnya. Thank you banget guys, thank you, dadah.